Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial langkah-langkah analisis deskriptif dan kategorisasi untuk memenuhi tugas hari raya mata kuliah statistik yang diampu oleh Bapak Muhammad Hasan Abdillah, SPSI, MPSI. Langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Blok item pertama sampai item terakhir dengan cara Ctrl Shift panah kanan dan bawah, kemudian setelah itu tekan lagi Shift dan panah kanan, dan setelah itu kita sum dan dia akan muncul hasilnya di ujung seperti ini, dan kita tulis variabel sesuai variabel kita. Setelah itu kita simpan dokumennya dan kita buka JASP. Masukin file yang tadi, tekan deskriptif, lalu akan muncul seperti ini, dan bagian kepercayaan dirinya kita pindah ke variabel, maka akan muncul tabel seperti ini. Kemudian di bagian tabel frekuensinya kita centang dan maksimumnya kita tambahin 01, maka akan muncul tabel seperti ini. Kembali buka Excel dan kita tambahi sheet baru, kemudian kita buat tabel seperti ini, diikutin saja. Kembali buka JASP untuk mengcopy tabel yang ini. Kemudian setelah itu kita kembali lagi ke Excel dan kita paste ini. Untuk tabel empirik, dia akan mengikuti yang di bagian tabel yang kita copy tadi. Seperti ini, minimumnya ada 30, kemudian maksimumnya ada 52, kemudian meannya ada 44,425, dan di bagian SD-nya itu ada 4,503. Selanjutnya untuk menghitung hipotetik, kita ada memiliki rumus. Rumusnya seperti ini, yaitu minimum itu jumlah item dikali skor terendah. Untuk jumlah itemnya itu adalah di bagian sheet 1, ini dia itemnya ada 14, maka jumlah item 14 kita kali dengan skor terendah. Skor terendah itu adalah 1, maka hasilnya adalah jumlah dari minimum. Kemudian untuk maksimum jumlah item dikali skor tertinggi. Untuk skor tertingginya itu adalah 4, maka hasilnya 14 kali 4 itu adalah 56. Selanjutnya untuk menghitung mean itu adalah skor maksimum ditambah skor minimum dan dibagi 2. Skor minimum di sini adalah 14, kemudian ditambah 56, kemudian dibagi 2. Hasilnya adalah 35. Kemudian selanjutnya adalah SD. SD di sini skor maksimum dikurang oleh skor minimum dan dibagi 6. Maka hasilnya adalah 7. Oke, selanjutnya adalah kita akan menghitung norma, frekuensi, dan bobot. Sebelum itu kita buat dulu tabel seperti ini, dan kita kembali ke JASP untuk mengcopy frekuensi tabel. Setelah kita copy, kita kembali lagi ke Excel yang tadi dan kita tempel tabel yang udah kita copy tadi. Untuk rumus tinggi itu adalah X lebih dari M ditambah 1 kali SD. Untuk M di sini itu sama dengan mean. Jadi 35 ditambah 1 kali SD. SD di sini adalah 7. Dan hasilnya adalah 42. Selanjutnya kita akan menghitung rendah. Di sini adalah X kurang dari M dikurang 1 kali SD. Nah, M di sini sama seperti di tinggi tadi, itu adalah 35. Maka 35 dikurang 1 kali SD. Dan hasilnya adalah 28. Selanjutnya adalah kategorisasi yang rendah. Nah, untuk M dikurang 1 kali SD di sini sudah kita hitung tadi bahwa dia itu adalah rumus rendah. Maka di sini kita tulis aja 28 sesuai dengan hasil yang sudah kita hitung tadi. Nah, untuk bagian yang M ditambah 1 kali SD itu adalah hasil dari kategorisasi tinggi, yaitu 42. Maka di sini kita tulis saja 42. Oke, selanjutnya kita akan menghitung frekuensi.
Untuk menghitung frekuensi tinggi itu kita lihat dari norma, yang mana norma di sini adalah 42. Nah, jadi 42 di sini kita lihat di tabel bagian frekuensi tabel yang ada di bawah. Nah, kita lihat di sini ada angka 42. Nah, maka frekuensinya ini kita tarik ke bawah untuk menjumlahkan hasilnya. Kita sum dulu agar dia terjumlah ya. Maka hasilnya adalah 57. Maka kita tulis di bagian atas sini itu tinggi dari frekuensinya adalah 57. Untuk rumus rendah di sini adalah total frekuensi dikurang dengan tinggi frekuensi. Untuk total frekuensi di sini kita lihat pada tabel, yaitu totalnya adalah 80. Maka 80 dikurang tinggi frekuensi 57, hasilnya sama dengan 23. Untuk frekuensi rendah di sini itu kita melihat di tabel bawah angka 28 sesuai dengan normanya. Nah, cuman karena di bagian sini itu tidak ada 28, maka di tabelnya situ kita tulis 0. Yang mana jika frekuensi ini ditotalkan, maka hasilnya adalah sesuai dengan total frekuensi yang ada di bawah sini. Selanjutnya kita akan menghitung bobot. Untuk bobot di sini itu adalah frekuensi dibagi N dikali 100. Untuk frekuensinya di sini itu mengikut dari tinggi frekuensi, yaitu 57. Kemudian untuk N-nya itu adalah total dari frekuensi di bawah, yaitu 80. Maka 57 dibagi 80 dan dikali 100 hasilnya adalah 71,25. Selanjutnya adalah frekuensi sedang. Frekuensi sedang di sini ialah F dibagi N dikali 100. Untuk frekuensi sedang di sini adalah 23. Kemudian dibagi 80 dan dikali 100. Hasilnya adalah 28,75. Untuk rendah di sini karena frekuensinya itu 0, maka di bagian bobotnya pun kita tulis 0. Yang mana jika ini dihasilkan, hasilnya akan sesuai yaitu 100. Oke, jadi hasil dari penjumlahan kategorisasi di sini dapat kita simpulkan bahwa tingkat kepercayaan diri pada mahasiswa berada dalam kategori tinggi, yaitu 71,25. Baik, terima kasih kepada semua yang telah menonton video tutorial saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.